Audisi Aksi Indonesia 2025, ajang pencarian ustadz dan ustazah terbaik kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeruk punya padudung di balik Pak Jajan kota Bandung, ikut aksi Indosiar, tetap semangat. Sahabat aksi rahimakumullah, berbicara kehidupan tidak terlepas dari apa yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Kadang-kadang manusia merasakan bahagia karena kita punya panca indera, pandangan kita terjaga, beramal bukan karena ria, biar kita masuk surga. Allah memberikan potensi kepada kita, harus dimaksimalkan sebaik mungkin, karena hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini bagaikan panggung sandiwara. Tugas kita selama hidup di dunia adalah kita harus bersyukur biar usaha kita makmur, semangat kita jangan sampai kabur. Makannya makan bubur, minumnya bersama bajibur. Dengan sahabat harus akur biar kita tidak cepat masuk alam kubur. Kesempatan inilah yang harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Yang pertama, syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. AADM. Dewan juri tahu AADM? Sahabat AC tahu AADM? Ada apa dengan muda? Semuanya pasti mengalami yang namanya muda. Tidak tiba-tiba tua, tidak tiba-tiba nenek-nenek kakek-kakek. Dengan muda kita semuanya punya potensi yang sangat kuat, punya kekuatan yang luar biasa, punya energi yang bisa menghasilkan dengan optimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Isi kandungan ayat tersebut adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Sementara dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lebih sempurna dibandingkan dengan hewan. Allah memberikan akal, Allah juga memberikan sifat-sifat yang unggul. Oleh karena itu, kesempatan muda inilah kita harus maksimalkan untuk melaksanakan aktivitas selama di dunia ini. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Dengan sehat, para hadirin, kita bisa makan dengan nikmat, bisa minum apapun itu minumannya, kita bisa merasakan kenikmatan. Nikmat apa? Nikmat sehat lahir dan batin. Oleh karena itu, kita gunakan sehat ini terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Jangan sampai ibadah kepada yang lain, hanya kepada Allah. Kita tidak boleh syirik, kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kalau kata Bapak Haji Roma Irama, para hadirin tahu lagunya, barangkali yang kamu boleh itu. Katakan terore, Tuhan itu satu, terore. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Terore, katakan terore, Tuhan itu satu. Terore, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Diakhiri dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, kaya sebelum fakir, kaya sebelum miskin. Kita bisa membeli rumah, kita bisa mempunyai harta yang luar biasa. Boleh-boleh saja kita punya harta yang banyak, tetapi yang paling penting bagaimana harta kita untuk bisa diberikan kepada sesama. Dengan kita sedekah, dengan kita berinfak, dengan kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan dengan kita bersedekah, ini termasuk amal-amalan yang tidak akan putus meskipun kita telah meninggal dunia. Idza matabtu adama in qata'a amalu illa min thalathin. Setiap anak Adam yang sudah mati akan putus amal-amalannya kecuali 3 hal. Di antaranya sedekahun jariyah, adalah dengan sedekah jariyah. Yang keempat, wa faraghuka qabla syaghlika, yaitu masa luangmu sebelum masa sempitmu. Hidup ini sementara, para hadirin, tidak ada yang abadi. Kita ini hanya sementara, lahun walaupun hanya permainan belaka, hanya senda gurau belaka. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan hidup kita ini diisi dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena manusia itu yakin ada di dalam kerugian. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman
kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Oleh karena itu kita maksimalkan kesempatan ini, masa luang ini, meskipun kita banyak kesibukan di mana-mana luar biasa. Para hadirin pasti sibuk dengan pekerjaannya, dengan kegiatan yang lainnya. Tetapi ingat, kita termasuk orang-orang yang beriman, harus bisa melaksanakan ibadah kita yang paling utama. Yang kelima merupakan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Tidak ada yang abadi, hadirin. Manusia itu tidak akan selamanya hidup. Rasul saja wafat dalam usia berapa tahun? Ada yang tahu? 63 tahun. Sekarang coba kita lihat, ada orang tua, mungkin saja ada yang usianya 90 tahun, ratusan tahun. Ini sesuatu yang kita tidak tahu. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, buktilah maka buktilah. Ada kecelakaan, ada longsor, ada musibah, kita tidak tahu. Makanya kesempatan hidup ini betul-betul harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan bersama. Selama kita mempunyai ilmu, punya kemampuan, amalkan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari penjelasan di atas, kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Tentunya dilandasi dengan hati yang ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, Allah memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke daerah Purwakarta sambil membawa pulang burung merpati. Terus dukung saya jajan es Hermana bersama aksi Indosiar dinanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.